Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, saya Yeti Nur Izzati. Kali ini akan melanjutkan pembahasan mengenai uji Chi-square, yaitu dari contoh soal dan pembahasan untuk frekuensi variabel ganda dan untuk signifikansi korelasi K-sampel. Dari tabel 2x2 di atas, sel A-nya adalah bernilai 15, B 15, C 40, dan D 10. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus Chi-square 0 sama dengan N dikali AD min BC kuadrat dibagi dengan A plus B dikali C plus D dikali A plus C dikali B plus D sama dengan 80 dikali 15 kali 10 dikurangi 15 kali 40 dikuadratkan dibagi 15 tambah 15 dikali 40 tambah 10 dikali 15 tambah 10 dikali 15 tambah 40 sama dengan 80 kali min 450 kuadrat dibagi 30 kali 50 kali 25 kali 55 sama dengan 7,855. Selanjutnya kita lihat di dalam Chi-square tabel untuk alfanya 1% dan derajat bebas sebesar 1 bernilai 6,635. Kemudian kita bandingkan kriteria ujinya menggunakan jika Chi-square 0 lebih besar daripada Chi-square tabel, maka tolak H0. Chi-square 0-nya 7,855 lebih besar dari Chi-square tabel 6,635, sehingga tolak H0. Atau kalau kita gunakan p-value dibandingkan dengan alfa, maka p-value yang kita peroleh dari output SPSS sebesar 0,005. Karena p-value 0,005 lebih kecil dibandingkan dengan alfa, yaitu 0,01, maka tolak H0. Arti tolak H0 artinya kita menerima H1. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan, sehingga perbedaan sikap golongan PNS yang setuju dengan tidak setuju terhadap pemotongan gaji mereka adalah berbeda nyata pada taraf signifikan 99% atau taraf kesalahan 1%. Nilai Chi-square tabel dapat kita lihat yaitu pada saat DK atau DF-nya sama dengan 1, kemudian taraf signifikansinya sebesar 1%, maka titik potongnya terletak pada angka 6,635. Inilah yang disebut dengan nilai Chi-square tabel pada tingkat kesalahan 1% dan derajat bebas sebesar 1, yaitu sama dengan 6,635. Apabila kita lihat pada hasil output SPSS, maka nilai Chi-square-nya adalah 7,855. Sedangkan nilai p-value kita ambil dari nilai asimtot signifikansi dua side, yaitu 0,005. Uji Chi-square untuk signifikansi korelasi K-sampel. K-sampel artinya sampel yang lebih dari 2. Rumusan hipotesisnya adalah H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan. H1-nya terdapat perbedaan yang signifikan antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan. Rumus Chi-square 0-nya sama dengan sigma dari F min E kuadrat dibagi dengan E. F adalah frekuensi observasi, E adalah frekuensi harapan, di mana E sama dengan NI kali NJ per N. NI adalah banyaknya baris, NJ adalah banyaknya kolom, sedangkan N adalah total data. Chi-square tabel dilihat pada tingkat kesalahan sebesar alfa dan derajat bebasnya sama dengan NI dikurangi 1 kali NJ dikurangi 1. Kriteria uji yang digunakan adalah
Jika chi-square 0 lebih besar dibandingkan dengan chi-square tabel, maka tolak H0. Atau jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0. Hal yang sebaliknya bila kita menerima H0, yaitu jika chi-square 0 lebih kecil sama dengan chi-square tabel atau jika p-value lebih besar sama dengan alfa. Contoh soal untuk signifikansi korelasi K-sampel. Apakah terdapat perbedaan hubungan yang signifikan antara jenis buku yang disukai siswa SMP dan SMA? Ujilah pada taraf kesalahan 5%. Di sini data diambil dari 40 orang siswa yang terdiri dari siswa SMP 18, SMA 22. Jenis buku yang disukainya fiksi sebanyak 25 dan non-fiksi sebanyak 15. Hipotesis yang dirumuskan adalah H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan dalam hal hubungan antara jenis buku yang disukai siswa SMP dan SMA. H1 terdapat perbedaan yang signifikan antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan dalam hal hubungan antara jenis buku yang disukai siswa SMP dan SMA. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai dari frekuensi harapan pada masing-masing sel. Yang pertama adalah frekuensi harapan pada baris 1 kolom 1, yaitu E11, sama dengan banyaknya frekuensi pada baris 1 kali banyaknya frekuensi pada kolom 1 dibagi dengan total frekuensi, sama dengan 25 kali 18 dibagi 40, sama dengan 11,3. Frekuensi harapan pada baris 1 kolom 2 atau E12 sama dengan banyaknya frekuensi pada baris 1 kali banyaknya frekuensi pada kolom 2 dibagi dengan total frekuensi, sama dengan 25 kali 22 dibagi 40, sama dengan 13,8. E21 sama dengan 15 kali 18 dibagi 40 sama dengan 6,8. Dan E22 sama dengan 15 kali 22 dibagi 40 sama dengan 8,3. Nilai ini kemudian kita buat di dalam tabel, yaitu sekolah SMP dan SMA, bukunya adalah fiksi dan non-fiksi. Kemudian nilai F adalah frekuensi observasi, yaitu siswa SMP yang menyukai fiksi sebanyak 13, siswa SMP yang menyukai non-fiksi sebanyak 5, siswa SMA yang menyukai fiksi sebanyak 12, siswa SMA yang menyukai non-fiksi sebanyak 10. Kemudian masing-masing frekuensi harapan yang sudah kita hitung, kita masukkan, yaitu 11,3, 6,8, 13,8, dan 8,3. Kemudian kita menghitung F dikurangi E, yaitu selisih dari frekuensi observasi dengan frekuensi harapan, yaitu 13 dikurangi 11,3 sama dengan 1,7, 5 dikurangi 6,8 sama dengan min 1,8, dan seterusnya. Selanjutnya kita kuadratkan hasil dari selisih F dengan E, yaitu 1,7 kali 1,7 sama dengan 2,89, min 1,8 dikali min 1,8 sama dengan 3,24, dan seterusnya. Setelah itu kita bagi nilai tersebut dengan frekuensi harapan, yaitu 2,89 dibagi 11,3 sama dengan 0,26. 3,24 dibagi 6,8 sama dengan 0,48, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan. Nilainya yaitu 1,32. Sigma dari
F min E kuadrat dibagi dengan E adalah nilai dari T square, yaitu sama dengan 1,32. T square tabel untuk tingkat kesalahan sebesar alfa dengan derajat bebas sebesar NI dikurangi 1 kali NJ dikurangi 1 adalah NI dalam hal ini adalah banyaknya baris yaitu 2 dan NJ adalah banyaknya kolom yaitu 2, sehingga nilai DK-nya atau derajat bebasnya adalah 2 dikurangi 1 kali 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi kita akan melihat nilai dari chi-square tabel pada tingkat kesalahan 5% dan derajat bebas sebesar 1 adalah sebesar 3,841. Kriteria ujinya adalah jika T-square 0 lebih besar daripada T-square tabel, maka tolak H0. Di sini kita sudah menghitung T-square 0-nya diperoleh 1,32. T-square tabelnya sekarang kita lihat pada tingkat kesalahan sebesar 5%, derajat bebasnya sebesar 1, yaitu dari N1 dikurangi 1 kali N2 dikurangi 1. N1-nya 2, N2-nya 2, sehingga 2 dikurangi 1 kali 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi kita lihat di dalam tabelnya untuk DK atau derajat kebebasannya sebesar 1 dan tingkat kesalahannya sebesar 5%. Di sini menunjukkan angka sebesar 3,841. Jadi kita bandingkan T-square 0 yaitu 1,32 ternyata lebih kecil dibandingkan dengan T-square tabel yaitu 3,841, sehingga keputusannya adalah terima H0. Atau kita gunakan kriteria ujinya adalah jika p-value lebih kecil daripada alfa maka tolak H0. Di sini kita ambil nilai p-value dari hasil output SPSS, yaitu kita lihat nilai persen chi-square yaitu pada asymptote signifikansi 2 side, yaitu ada angka 0,251. Inilah yang disebut dengan nilai p-value. Sedangkan persen chi-square untuk value adalah nilai dari chi-square 0, yaitu sebesar 1,32. Jadi kita bandingkan p-value 0,251 ternyata lebih besar dibandingkan dengan alfanya 5% yaitu 0,05, sehingga keputusannya adalah terima H0. Menerima H0 artinya tidak terdapat perbedaan hubungan yang signifikan antara jenis buku yang disukai siswa SMP dan SMA pada taraf signifikan 95% atau taraf kesalahannya 5%. Demikianlah pembahasan kita tentang uji chi-square. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.